Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita menjadi seorang tyrant di dalam game kematian. Dan part ke-15, mari kita mulai. Saat ini, party S tengah maju dengan sangat waspada pada area kedua Hidden Alleyway. Pada saat itu sebuah game, S tidak dapat merasakan jika di tempat tersebut semua cahaya akan termakan oleh kegelapan. Akan tetapi, sekarang ia menapaki kakinya di tempat tersebut secara langsung. Oleh karenanya, ia bisa merasakan seberapa menyeramkannya tempat tersebut. Jadi, wajar saja jika tempat tersebut menjadi tempat persembunyian dari para monster. Melihat dari kondisinya saat ini, bukan tidak mungkin jika akan ada golem sebesar rumah yang akan muncul dari salah satu gedung di sana. Membayangkan hal itu saja sudah sangat membuat bulu kuduk S merinding. Tiba-tiba, sebuah golem besi raksasa muncul dari balik gedung dan mengagetkan mereka semua. Bersamaan dengan itu, notifikasi Windows menampilkan jika mereka harus mengalahkan 2 Steam Engine Golem dengan level 15. Melihat hal itu, S merasa cukup terkejut. Ia tak menduga jika mereka telah berada di room pertama area tersebut. Di area Hidden Alleyway, lokasi cukup sulit dibedakan. Melihat kemunculan tersebut, Lukas segera bergerak maju untuk menghentikan serangan golem. Ketika Lukas menyerang ke depan, S segera memperingatkannya untuk berhati-hati, karena masih terdapat satu lagi golem di dekat mereka. Untungnya, Evangeline juga bertindak cepat dan segera maju untuk membantu. Begitu Evangeline menahan serangan salah satu golem, ia merasakan jika musuh yang dilawannya kali ini jauh lebih kuat dari golem di area pertama. Melihat apa yang terjadi, dalam hatinya S memuji kerjasama mereka. Ketika dua knight itu mengulur waktu, S memiliki cukup waktu untuk meracik sebuah rencana, karena membuat rencana merupakan tugasnya di dalam party tersebut. Seketika, S memanggil Jupiter dan Demian, kemudian S memerintahkan mereka untuk menyerang golem yang tengah ditahan oleh Lukas. Menurutnya, Evangeline dan Lukas sama-sama knight yang tangguh. Tapi jika membandingkan peran mereka berdua, Lukas merupakan seorang damage dealer, sedangkan Evangeline merupakan seorang tanker murni. Jadi, jika menyebut soal ketahanan, maka Evangeline jelas lebih unggul daripada Lukas. Oleh karenanya, S memerintahkan Evangeline untuk mengambil posisi bertahan demi menghentikan lawan yang tengah ia hadapi. Untuk menutupi kekurangan jumlah, monster besar seperti golem juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Selain itu, golem yang tengah mereka hadapi juga memiliki title elite. Oleh karenanya, pertempuran jarak dekat akan menjadi lebih sulit. Karena itulah, mereka bergerak dalam party. Setelahnya, S memerintahkan Lukas untuk membuat golem tersebut kehilangan keseimbangan. Mendengar perintah itu, Lukas segera maju menyerang dan berhasil menebas kaki dari golem yang ada di hadapannya. Melihat adanya kesempatan, S segera memerintahkan Jupiter untuk meledakkan zirah pada dada golem itu. Anjing, dada gue sakit. Setelah melancarkan serangan petirnya, sebuah retakan muncul di dada golem tersebut. Melihat celah yang sangat kecil itu, Jupiter merasa jika serangannya masih belum cukup besar. Akan tetapi, S berkata jika itu sudah cukup. Kemudian, ia memerintahkan Demian untuk segera menembak tepat ke arah core golem itu dari celah yang telah dibuat oleh Jupiter. Begitu Demian menembakkan senjata barunya, ia terpental ke belakang karena tekanan dari senjata tersebut. Untungnya, S yang berada di belakangnya segera menangkapnya. Setelah menerima tekanan sekuat itu, Demian merasa cukup pusing. Oleh karenanya, ia segera bertanya tentang bagaimana hasil dari tembakan miliknya. Dengan tersenyum puas, S memintanya untuk melihat sendiri dada golem yang telah berlubang dengan sangat besar. Setelah berhasil mengalahkan satu golem, Lukas merasa jika musuh kali ini cukup sulit bagi mereka. Menurut S, Steam Engine Golem merupakan monster elit yang jauh lebih kuat dari monster biasa. Dengan ketimpangan tingkat kesulitan dari area 1, S merasa cukup terkejut. Tapi dengan begitu, S sadar jika berdasarkan pola yang ada di area kedua, maka mungkin saja nantinya mereka akan menemukan beberapa monster elit lagi. Dengan begitu, setiap pertempuran mungkin akan terasa seperti boss fight. Saat memikirkan semua itu, mereka dikejutkan oleh suara Evangeline yang bertanya tentang apa yang mereka semua lakukan. Karena pada saat ini, ia masih kesulitan menahan serangan salah satu golem. Ucapan Evangeline segera mengingatkan mereka semua jika masih terdapat satu golem lagi yang belum ditumbangkan. Dengan begitu, S meminta Evangeline untuk bertahan sedikit lebih lama. Kemudian, ia memerintahkan semua anggota partinya untuk maju membantu.
Melihat reaksi Ace, mereka semua sempat tertawa dengan serentak. Akan tetapi, mereka tetap segera menyerang dan membantu Evangeline mengurusi satu golem yang tersisa. Kemajuan eksplorasi mereka selanjutnya berjalan dengan cukup mudah. Setiap kali areanya membesar, para steam engine golem itu juga akan bermunculan. Pada awalnya, mereka cukup merasa kesulitan dengan semua itu. Tapi setelah mengetahui cara untuk mengalahkannya, semuanya berjalan dengan cukup mudah. Hingga akhirnya, mereka berhasil mendapatkan sebuah peti harta karena berhasil mengalahkan semua steam engine golem yang ada di sana. Tapi ketika Ace akan membuka peti tersebut, dirinya malah tertangkap oleh peti yang ternyata sebuah monster mimik. Untuk menutupi rasa malunya, Ace beralasan jika dirinya sengaja tertangkap seperti itu agar mereka mengetahui jika sebuah peti harta bisa saja merupakan sesuatu yang berbahaya. Tapi kenyataannya, mereka semua tengah bersusah payah untuk tidak menertawakan dirinya. Untuk melihat lokasi yang harus mereka lalui selanjutnya, Ace memerintahkan Lucas untuk memanjat salah satu tembok dan melihat lokasi mereka dari atas. Begitu tiba di sana, Lucas berkata jika sepertinya mereka tidak akan bisa mengambil jalan lain dan harus tetap berada pada jalur alleyway. Akan tetapi, Damian merasa bingung tentang kemana mereka harus pergi, karena semua bangunan juga tidak bisa mereka lewati. Setelah melihat sekeliling, mereka hanya berhasil menemukan sebuah bangunan yang pintu masuknya telah disegel dengan sihir, sehingga mereka tidak bisa membuka paksa segel tersebut. Melihat semua itu, Damian menduga jika orang yang ada di dalamnya sengaja mengunci pintunya untuk berlindung dari sesuatu yang ada di luar. Mendengar respon itu, Ace segera bertanya jika sepertinya Damian sedikit keliru, karena menurut Ace, pintu tersebut disegel dari luar. Dengan begitu, artinya segel tersebut dibuat untuk mencegah sesuatu yang ada di dalam sana keluar dari sana. Jika benar seperti itu, Damian bertanya tentang apa yang sebenarnya ada di sana. Akan tetapi, Ace juga tidak mengetahui tentang apa yang ada di dalam sana. Oleh karenanya, mereka perlu untuk mencari tahunya sekarang. Dengan begitu, Ace mengajak mereka semua untuk terus maju melanjutkan eksplorasi. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka tiba di salah satu area plaza. Merasa jika tempat itu adalah area kemunculan monster selanjutnya, Ace memerintahkan mereka semua untuk siaga, karena mereka tidak pernah tahu kapan golem-golem itu akan muncul. Setelah melihat sekeliling, Evangeline melihat sebuah air mancur yang airnya telah kering tak jauh dari sana. Selain itu, ia juga bisa melihat sebuah patung tak jauh dari tempat miliknya. Setelah mencoba mendekat, mereka bisa melihat patung seseorang dengan menggunakan mahkota di kepalanya. Di mana ketika melihat patung itu, Ace menduga jika itu merupakan patung dari Raja Lake Kingdom. Akan tetapi, mereka merasa cukup aneh dengan dua patung yang telah hancur di sebelah sang raja. Tiba-tiba, mereka segera dikejutkan oleh teriakan Damian. Sambil menunjuk ke suatu arah, Damian berkata jika dirinya melihat ada sesuatu dari tempat yang ia tunjuk tersebut. Secara samar, ia melihat adanya sebuah cahaya. Menyadari jika ada sumber cahaya lain selain obor mereka, Ace menyadari jika kemungkinan itu merupakan NPC yang ada di tempat ini. Dengan begitu, ia mengajak semua anggota partinya untuk berjalan mendekat ke arah area cahaya itu dengan hati-hati. Di tempat yang penuh dengan monster itu, ada satu hal yang lebih berbahaya daripada monster, yang mana itu merupakan NPC, karena normalnya tidak ada orang normal yang akan hidup di tempat ini. Sehingga saat ini Ace merasa penasaran tentang NPC apa yang akan ia temui. Akankah itu seorang NPC yang akan membantu mereka, ataukah seorang NPC musuh? Sedikit salah mengambil langkah saja, bisa berarti itu akan menjadi game over bagi mereka semua. Oleh karenanya, mereka tidak boleh lengah sedikit pun. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan fragmen dari steam engine golem yang telah hancur. Melihat semua itu, mereka menduga jika orang yang sebelumnya lah yang telah mengalahkan semua elit golem tersebut sendirian. Seketika terdengar suara seorang wanita yang berkata jika mereka telah datang sejauh ini. Dengan begitu, artinya mereka memang serius dalam menjelajahi tempat tersebut. Begitu wanita itu berbalik arah, Ace menyadari jika ia adalah Nonem yang merupakan NPC guide mereka pada awal tiba di dalam Lake Kingdom.
Melihat Nonem yang ada di sana, Es segera bertanya tentang alasannya berada di tempat itu. Sebelumnya, mereka memang pernah bertemu, akan tetapi Es merasa jika mereka harus tetap waspada. Karena Nonem merupakan seorang NPC yang belum pernah ia temui di 742 playthrough yang telah ia lakukan. Sehingga ia tidak dapat mengetahui pasti apakah Nonem merupakan NPC kawan atau lawan. Mendengar pertanyaan Es, Nonem menjawab jika dirinya tengah beristirahat di tempat itu. Menurutnya, hidup di Lake Kingdom terasa cukup melelahkan. Namun, karena party Es telah datang sejauh ini, maka ia mengakui niat Es yang dulu pernah ia sampaikan. Dengan begitu, ia ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka. Melihat Nonem yang merogoh sesuatu dari balik bajunya, semua anggota party Es segera bersiap atas sesuatu yang mungkin terjadi. Seketika, Nonem mengeluarkan bungkusan berwarna merah. Ketika ia membentangkan bungkusan itu, terlihat bermacam item dengan tingkatan yang cukup tinggi. Kemudian, Nonem mempersilahkan mereka semua untuk melihat barang-barang yang ia bawa. Di sana, ia berniat untuk menjual barang-barangnya dengan harga yang sangat terjangkau. Melihat apa yang dilakukan oleh Nonem, Es menjadi sangat terkejut mengetahui jika ia merupakan NPC merchant. Mendengar ucapan Es, Nonem berkata jika dirinya tidak tahu apa itu NPC. Akan tetapi, Es benar saat mengatakan jika dirinya merupakan seorang merchant. Pada saat ini, ia mengaku sedang mengadakan promo buy one get one. Dan juga karena ini adalah pembelian pertama mereka, maka ia akan memberikan diskon sebesar 30%. Dengan begitu, Nonem mempersilahkan mereka semua untuk melihat dan membeli barang-barang yang ia tawarkan. Terlebih lagi, tawaran menarik seperti yang ia lakukan saat ini tidak akan datang dua kali. Tanpa berlama-lama, Es pun segera melihat-lihat semua barang yang dipamerkannya. Saat mereka memperhatikan semuanya, Nonem mengaku jika semua barang itu merupakan item yang ia kumpulkan saat menjelajahi Lake Kingdom. Mau bagaimanapun, mereka tidak akan pernah menemukan barang-barang itu di dunia manusia. Setelah memperhatikan dengan seksama, Es sadar jika semua barang itu memang sesuatu yang sangat bagus. Meskipun biasanya merchant memiliki item yang cukup menarik, tapi menurutnya barang dagangan Nonem lebih berkualitas tinggi. Oleh karena itu, Es yakin jika Nonem akan bisa menjadi NPC yang sangat menguntungkan bagi mereka. Ketika Es menanyakan soal metode pembayaran, Nonem berkata jika uang dari luar Lake Kingdom tidak berharga di sana. Akan tetapi, ia akan menerima pembayaran menggunakan Magic Stone atau Mana Core. Di dunia ini, Magic Stone merupakan sebuah tipe item yang digunakan untuk pembayaran. Benda itu dapat digunakan untuk sistem barter. Dengan item itu, mereka bisa mengubahnya menjadi uang dan menggunakannya untuk jual beli di dalam dungeon. Sadar dengan hal itu, Es merasa jika situasi saat ini cukup menyedihkan. Karena selama ini, setiap kali ia mendapatkan Magic Stone, ia telah mengubahnya menjadi uang. Oleh karena itu, sekarang ia tidak lagi memiliki apapun. Itu semua ia lakukan karena ia tidak pernah menduga akan menemukan NPC merchant di awal seperti ini. Terlebih lagi, barang-barang berkualitas di hadapannya itu mungkin saja tidak akan muncul lagi ke depannya. Dengan begitu, Es berniat untuk mencoba menawarkan kepada Nonem barang-barang yang telah mereka kumpulkan hari ini. Sambil mengeluarkan semua Magic Stone dan Mana Core yang ia dapatkan seharian, Es bertanya tentang item apa yang bisa ia dapatkan dengan itu semua. Setelah melihat semua itu, Nonem merasa jika semua barang yang Es tawarkan sangatlah rendah nilainya. Tapi karena ini merupakan pembelian pertama Es, dan terlebih lagi Es serius dalam menjelajahi Lake Kingdom, maka sebagai bentuk dukungan, ia akan mengizinkan Es memilih satu item. Mendengar apa yang Nonem katakan, Es merasa sangat bahagia karena ia dapat memilih satu item apapun. Saat tengah memilih apa yang ia inginkan, Jupiter segera berkata jika dirinya hanya menginginkan sebuah ginseng 100 tahun agar dirinya bisa menjadi 10 tahun lebih muda. Mendengar hal itu, Es berkata jika seharusnya Jupiter mencari perlengkapan bukannya mencari makanan berkhasiat seperti itu. Kemudian Es berkata jika Jupiter harus membeli apa yang ia inginkan dengan uangnya sendiri. Mengetahui jika dirinya tidak akan dijajankan oleh Es, Jupiter pun terlihat sangat kesal karena bujukannya tidak berhasil. Sementara itu, Lucas menawarkan Es untuk membeli sebuah fitter boots yang ada di sana. Melihat sepasang sepatu itu, Es sadar jika item itu dilengkapi dengan opsi speed. Sehingga ia bertanya, apakah Lucas ingin menjadi lebih cepat?
Mendengar pertanyaannya, Lukas menjawab jika sepasang sepatu bukan untuk dirinya. Akan tetapi, ia sengaja memilih item tersebut untuk S gunakan agar dapat kabur pada situasi genting. Perkataan itu pun membuat S menjadi sangat terharu. Ia sadar di antara semua orang yang ada di sana, Lukas lah yang paling memahami dirinya. Akan tetapi, S menyebut jika dirinya bukan anggota tempur utama. Oleh karenanya, dirinya harus menolak tawaran Lukas. Tak lama setelah Lukas menawarkan item pilihannya, Damian juga berkata jika dirinya tertarik dengan item Potion Generator. Menurut S, item itu memang sangat berguna karena bisa memproduksi potion secara rutin. Setelahnya, Damian menyebut jika benda itu akan dapat membantu tentara yang terluka jika meletakkannya di dalam kuil. Mendengar semua itu, S pun mengakui jika apa yang dikatakan oleh Damian memang benar. Akan tetapi, semua potion itu nantinya dapat dibeli di dunia atas. Oleh karenanya, membeli item tersebut terasa sedikit menghaburkan uang. Setelahnya, S segera melirik ke arah Evangeline. Begitu Evangeline menatap balik, S bertanya apakah ia tidak tertarik untuk memilih sesuatu. Mendengar pertanyaannya, Evangeline pun berkata jika dirinya hanyalah party sementara. Lagi pula, ia tidak melihat ada perlengkapan yang menarik minatnya. Ketika ia lulus, kepala sekolah telah menghadiahkan dirinya sebuah tombak dan perisai yang sangat bagus. Sebelumnya, S berkata jika kedua item tersebut tengah diperbaiki. Dengan itu saja, Evangeline merasa sudah sangat cukup. Mendengar perkataan tersebut, S dan Lukas segera menjadi panik karena mengingat jika mereka hanya tengah mengulur waktu untuk memberitahukan Evangeline kebenaran tentang kedua barang tersebut. Terlebih lagi, tujuan S datang ke dungeon saat ini adalah untuk mengganti rugi perlengkapan Evangeline yang telah ia hancurkan. Dengan suara pelan, S pun bertanya kepada Nonem, apakah ia memiliki sebuah tombak atau perisai? Mendengar pertanyaannya, Nonem berkata jika dirinya memiliki set tombak dan juga perisai. Dengan cepat, ia pun memperlihatkan Devil of the Spear dan Giant of the Shield yang berlevel 35 dengan ranking SSR. Melihat kedua item yang ditunjukkan oleh Nonem, S sadar jika kedua item itu sangat luar biasa. Terlebih lagi, jika kedua item itu digunakan bersamaan, maka efek spesial mereka akan bertambah sebesar 50%. Dan kali ini, ia dapat menemukan satu set lengkap secara bersamaan. Sadar jika kedua item itu akan kehilangan setengah kemampuannya jika hanya memiliki salah satu, S pun menjadi sangat galau tentang mana yang harus ia pilih. Namun, Nonem segera menegaskan jika di awal ia telah berkata akan memberikan promo buy one get one. Dengan begitu, S bisa memiliki kedua item itu bersamaan. Saat menyerahkan kedua item tersebut, Nonem mengaku jika set itu tidak terlalu berguna baginya, sehingga ia tidak keberatan untuk mengizinkan S mengambil keduanya. Tapi sebagai gantinya, Nonem meminta S untuk sering-sering menjelajahi dungeon itu dan membeli barang dagangannya setiap mereka bertemu. Mendengar perkataannya, S pun merasa jika wanita yang ada di depannya mulai terlihat seperti seorang dewi yang turun ke bumi. Dengan begitu, S mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah diberikan kesempatan sebaik ini. Dengan adanya NPC Dewi seperti Nonem, S berjanji jika dirinya akan berusaha sekeras mungkin. Setelah menerima kedua item itu, S segera memanggil Evangeline untuk mendekat kepadanya. Kemudian, S pun segera menjelaskan tentang kebenaran dari tombak dan perisai yang telah hancur karena pukulan miliknya. Dengan begitu, S pun memberikan tombak dan perisai yang baru saja ia beli kepada Evangeline sebagai gantinya. Melihat apa yang S lakukan, Evangeline merasa sangat terkejut karena menurutnya kejadian waktu itu adalah kesalahannya, sedangkan apa yang S lakukan adalah demi menghentikan dirinya. Dengan begitu, seharusnya S tidak perlu untuk menggantinya. Mendengar ucapannya, S berkata jika seperti itu maka itu adalah sebuah hadiah, bukan merupakan sebuah ganti rugi. Sadar jika Evangeline masih sulit menerimanya, S pun segera memasangkan dua benda tersebut kepada dirinya. Menurut S, saat orang dewasa menghadiahinya sesuatu, maka ia harus mengucapkan terima kasih dan menerimanya saja. Dengan begitu, S ingin agar Evangeline menganggap kedua item tersebut sebagai hadiah kelulusan dari seorang pangeran Empire kepada juniornya, sehingga Evangeline tidak diperbolehkan menolak hadiah tersebut. Dalam hatinya, S menganggap itu juga demi Earl Cross yang telah mengorbankan nyawanya demi kota Crossroad. Karena tindakannya itu, ia pantas dipuji sebagai seorang pahlawan. Jika S membiarkan perlengkapan putrinya rusak begitu saja, maka S akan selalu merasa bersalah.
Mendapati perlakuan seperti itu, Evangeline sempat termenung sejenak. Tapi setelahnya, ia segera mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seniornya itu. Selain itu, ia juga berjanji akan menggunakan kedua item tersebut dengan sebaik mungkin. Melihat Evangeline mendapatkan sesuatu dari Ace, Jupiter menjadi sangat antusias dan ingin dihadiahi sesuatu juga. Akan tetapi, Ace segera berkata jika dirinya telah mendapatkan bayaran. Meski begitu, Ace berjanji jika nanti ia telah memiliki item untuk mage, maka ia pasti akan memberikannya kepada Jupiter. Melihat tindakan Jupiter, Lucas pun juga melakukan hal yang sama. Mendengar hal itu, Ace pun balas berteriak jika dirinya telah diberikan sebuah zirah. Terlebih lagi, Ace juga telah merencanakan perlengkapan untuk Lucas dengan sangat matang, sehingga Lucas hanya perlu tenang dan menunggu. Berbeda dengan Jupiter dan Lucas, Damian hanya berkata jika dirinya tidak memerlukan apapun. Mendengar hal itu, dalam hatinya Ace pun merasa bersyukur karena jika Damian berperilaku sama seperti mereka, maka ia bisa sangat kesal. Karena sebelumnya ia telah memberikan Damian sebuah mana gun yang harganya sangat mahal. Tak lama setelahnya, sebuah hal mengejutkan terjadi, di mana Jupiter menyerahkan sebuah Magic Stone kepada Nonem untuk membeli ginseng yang sebelumnya ia inginkan. Menurutnya, jika ia memakan itu, maka ia akan kembali muda. Melihat hal tersebut, Ace merasa curiga tentang dari mana Jupiter mendapatkan Magic Stone tersebut. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.